No, please, please. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan lanjut ke series Chucky Season 2 episode 3 dan 4. Di episode ketiga kita akan melanjutkan kisah sebelumnya, dan di episode keempat kita akan lebih fokus ke keluarga Tiffany yang super ribet. Di sini saya nggak mau terlalu banyak spoiler, dan mending kalian langsung aja pantengin alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan Jake, Devon, Lexi, dan Nadine yang masih berusaha mengorek informasi dari Chucky. Dari hasil foto yang Chucky ambil kemarin, Lexi tidak menemukan info apapun, melainkan hanya sekumpulan foto selfie dengan angle yang berantakan. Namun dalam HP tersebut terdapat satu nama, yaitu Kolonel, yang infonya masih belum jelas Kolonel itu siapa. Karena sudah stuck, akhirnya mereka pun menginterogasi Chucky dengan bertanya, kenapa Chucky mengambil foto-foto mereka? Karena Chucky tidak menjawab, mereka pun mencongkel salah satu kukunya. Tapi ya namanya psikopat Chucky, dia malah menikmati siksaan kecil itu. Di sini Chucky malah mempermainkan mereka dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Lalu scene berganti memperlihatkan Lexi yang diam-diam sedang mengkonsumsi obat-obatannya. Ternyata aksi tersebut diketahui oleh Trevor. Lexi beralasan jika dia mengkonsumsi obat alergi, tapi Trevor tidak sebodoh itu. Dia berkata jika semua murid dilarang membawa obat-obatan, karena semua obat harus disimpan di UKS sekolah. Trevor mengingatkan Lexi untuk lebih berhati-hati, karena sekolah ini sangat melarang yang namanya penggunaan narkoboy. Jika sampai ketahuan, maka Lexi akan terjebak di sini sampai usianya 18 tahun, sama seperti Trevor. Kemudian kita kembali ke Devon yang sedang menjaga Chucky di kamar. Devon yang risih mendengar Chucky dari tadi ngedumel. Dia pun membuka penutup mulutnya. Di sini Chucky memprovokasi Devon dengan bilang jika Devon ini pengecut dan tidak mungkin punya nyali untuk membunuhnya. Chucky juga mengungkit masalah kematian ibunya Devon yang dia bunuh. Hal itu pun membuat Devon tambah kesal dan berniat mencocol Chucky. Tapi tiba-tiba Jake datang dan menahannya. What are you doing? Scene berganti ke Nadine yang mendatangi Keppel. Di sana dia menyapa Pastor O'Malley. Entah kenapa si pastor ini terlihat panik ketika bertemu Nadine, seolah Nadine ini punya masalah yang sangat serius. Namun sampai sekarang kita masih belum tahu ya, si Nadine ini bisa masuk ke sekolah tersebut karena kasus apa. Nadine bilang tujuannya ke sana ingin melakukan pengakuan dosa. Namun Pastor O'Malley berkata jika bilik untuk pengakuan dosa hari ini sudah ditutup. Tapi Nadine tetap bersikeras jika ada sesuatu yang ingin dia bicarakan kepada si pastor. Lagi-lagi Pastor O'Malley menolak dan beralasan jika ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Di sisi lain, Devon tetap bersikeras ingin membunuh Chucky sebelum Chucky menambah korban yang baru. Tapi Jake tidak setuju. Jika mereka membunuh Chucky, mereka tidak akan pernah tahu apa rencana Chucky yang sebenarnya. Dan tiba-tiba Jake mendapatkan ide, di mana dia berniat ingin mencuci otak Chucky untuk menggali informasi yang dia butuhkan. Pada malam harinya mereka kembali berkumpul dan melakukan rencana mereka untuk mencuci otak si boneka Kopet. Ternyata ide atau rencana ini juga dia dapat dari Chucky, karena Chucky pernah berkata jika semua orang otaknya bisa dicuci. Itu artinya Chucky juga termasuk. Rencana pun dimulai. Mereka mengganjal mata Chucky menggunakan penjepit, lalu memaksa Chucky untuk menonton video-video mengerikan yang tidak nyaman di mata. Mereka juga menggunakan teknik penyiksaan ala Tiongkok, di mana mereka meneteskan air di dahi Chucky secara berulang, sambil terus menyaksikan video-video mengerikan itu. Dan dari sini terlihat Chucky mulai merasakan efeknya. Dia seperti orang linglung dan merasa sangat tidak nyaman. Singkat cerita, setelah berjam-jam menjalani prosedur cuci otak, Chucky pun merasa mual dan akhirnya muntah.
Mereka menganggap sepertinya rencana mereka berhasil. Saat ini Chucky sudah masuk ke tahap berikutnya. Artinya sekarang Chucky sudah tidak kuat melihat adegan-adegan kekerasan dan menjijikan. Dan sekarang mereka akan masuk ke tahap kedua, di mana mereka mempertontonkan adegan-adegan lucu yang membuat Chucky kembali muntah. Hidup Jokowi! Keesokan paginya, dikarenakan HP mereka sudah lowbat, Jack pun melepas penjepit di mata Chucky yang sudah terlihat lemas. Di sini sudah mulai terlihat perubahan di diri Chucky. Hi. Wanna play? Setelah merasa rencana cuci otak itu berhasil, Jack kembali menginterogasi Chucky dengan menanyakan semua informasi yang mereka butuhkan. Tapi sayangnya Chucky hanya menjawab tidak tahu. Otak Chucky seolah direset kembali dan dia malah tidak mengingat apapun tentang kejadian sebelumnya. Dan ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba I don't know. Well, maybe he needs more than was a lot. Sorry. Di sini Devon heran kenapa ikatannya bisa terlepas. Namun Chucky menjelaskan jika talinya memang sudah mengendur saat dia menonton video-video lucu. Tapi Chucky tidak ingin mengganggu mereka semua yang lagi tidur. Namun Devon tidak percaya dan memilih untuk pergi dari sana. Jack pun meminta Lexi untuk menjaga Chucky sementara dia akan membujuk Devon. Tapi tentu saja Lexi juga tidak mau. Dan akhirnya Nadine menawarkan diri untuk mau menjaga Chucky selagi mereka pergi. Di tangga sekolah, Jack berusaha membujuk Devon untuk tetap pada rencananya. Dia percaya Chucky bisa berubah dan membantu mereka menemukan informasi yang dibutuhkan. Setelah panjang lebar membujuk kekasih batangnya, akhirnya Devon pun luluh dan mau ikut dengan rencana Jack. Dan ketika mereka lagi beradu jigong tanpa diduga Pastor Bryce lewat dan tidak sengaja melihat tingkah laknat mereka. Scene pun berganti ke Trevor yang baru saja melihat Lexi menyelinap ke ruang UKS. Di sini sifat asli Trevor mulai terlihat. Dia mengancam Lexi, jika tidak mau menuruti perkataannya, maka dia akan membuat Lexi tidak betah berada di sekolah ini. Tapi setelah melewati banyak kejadian traumatis di dalam hidupnya, Lexi sekarang sudah tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman tersebut. Lalu kita kembali melihat ada kang paket yang lagi-lagi datang ke sekolah sambil membawa paket misterius. Setelah mengetahui jika Devon dan Jack ada kelainan orientasi, Pastor Bryce langsung menghampiri Devon. Tapi di sini dia nggak langsung to the point bilang kalau mereka ini adalah gay. Si pastor hanya memberi sedikit wejangan tanpa si Devon sadari. Lalu dia mengajak Devon ke Chapel. Di sisi lain, Jack dan Lexi kembali ke kamar. Sementara Chucky dan Nadine lagi asik ngobrol santuy. Karena sekarang Jack dan Nadine mau ada kelas, terpaksa Jack meminta Lexi gantian untuk menjaga Chucky. Awalnya Lexi menolak, tapi mau nggak mau demi rencana yang sudah mereka buat, Lexi pun mau menjaga si boneka laknat. Setelah itu Jack bertemu Devon di Chapel. Devon berkata jika dia dihukum oleh Pastor Bryce sampai boneka Chucky kembali. Karena si pastor yakin boneka tersebut menghilang disimpan sama rombongan Jack. Sedangkan di kamar, Chucky yang sekarang terlihat lebih cerewet dan gak berhenti bertanya ke Lexi. Bahkan dia bertanya apakah Lexi punya pacar. Lexi pun menjawab dengan jujur tentang mantannya, yaitu Junior. Tapi karena si Chucky sudah dicuci otak, jadi dia tidak ingat apa-apa. Dan dia tidak ingat tentang si Junior. Padahal Junior itu tewas juga karena dibunuh si Chucky. Lalu ketika Chucky menyanyi dengan nama Junior, Lexi tiba-tiba menjadi panik dan malah pergi meninggalkan Chucky sendirian di kamar. Kemudian scene berganti ke Nadine yang pergi ke bilik untuk melakukan pengakuan dosa, dituntun oleh Pastor O'Malley. Di sini Nadine mengakui semuanya, mulai dari Lexi yang dia curigai kecanduan obat, dan juga tentang boneka Chucky. Dia masih heran kenapa ada boneka yang bisa hidup. Tapi si pastor seolah tidak memperdulikan perkataan Nadine. Lalu tiba-tiba di belakangnya muncul si Chucky yang langsung mencekik pastor menggunakan kalung sampai dia tewas. Sementara Nadine tidak mengetahui kejadian tersebut. Di sisi lain, Lexi yang mengalami serangan panik bersembunyi di dalam toilet. Namun sayang obat terakhirnya malah terjatuh ke lubang saluran air. Dan ketika Nadine sudah kembali ke kamar, dia heran karena di kamar si Lexi dan Chucky sudah menghilang. Tidak lama kemudian dia berhasil menemukan Lexi yang lagi sembunyi di toilet.
Untuk meredakan depresinya, Lexi curhat ke Nadine tentang semua kegelisahan yang selama ini tersimpan di hatinya. Dan untungnya Nadine berhasil membujuk dan menenangkan Lexi. Kemudian scene beralih ke Pastor Bryce yang kaget setelah melihat Chucky sudah berada di ruangannya. Dia pun pergi ke Keppel untuk menghampiri Devon. Dia bilang hukumannya sudah selesai karena Jake sudah mengembalikan boneka tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja Devon malah kaget karena tidak mungkin Jake mengembalikan boneka tersebut begitu aja. Apalagi rencana mereka kan belum selesai. Sementara itu kita melihat si Trevor yang menyelinap masuk ke kamar Lexi dan Nadine. Dengan tingkah yang mencurigakan, Trevor diam-diam memasukkan sesuatu ke laci mejanya Lexi. Sepertinya sih dia ingin memfitnah Lexi agar Lexi terjebak lebih lama di sekolah ini. Namun ketika mau keluar, tiba-tiba dia kaget karena sosok Chucky memergokinya. Lalu kemudian Trevor pun tewas seketika. Entah si Chucky ini habis makan MBG apa gimana, kok tiba-tiba kekuatannya jadi sangat OP. Ketika Lexi, Nadine kemudian disusul oleh pasangan berak lancar tiba di kamar, mereka pun langsung syok melihat kejadian itu. Di sini mereka saling salah-salahan karena terakhir Jake menitipkan Chucky ke Lexi. Tidak lama kemudian mereka tambah dibuat panik karena Suster Ruth lagi melakukan inspeksi ke setiap kamar siswi. Dengan cepat mereka langsung membereskan semua kekacauan tersebut. Beruntung Suster Ruth tidak menaruh curiga ke mereka dan langsung pergi dari sana. Sementara di ruangan Pastor Bryce terlihat si Chucky lagi duduk santai sambil nyanyi-nyanyi. Lalu tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Chucky mengira yang datang adalah Jake. Tapi ternyata yang datang malah boneka Chucky yang lain dengan versi tubuh kekar. Kemudian kita kembali dibawa ke rumah Tiffany. Tiffany menyambut kedua anaknya dengan penuh kehangatan dan sedikit rasa cemas karena dia takut ketahuan habis membunuh si detektif. Di sini mereka saling tukar cerita karena memang sudah lama tidak bertemu. Wonderful life. You forget other people. Mom, he's gotten out of control. Lalu tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan, Glenda bertanya tentang siapa itu Nika Pierce. Ketika makan malam, Tiffany mulai bercerita bagaimana pertama kali dia bertemu dengan Nika di acara amal yang dia datangi. Dan intinya dia bilang Nika adalah wanita yang terkena gangguan mental. Kemudian Glenda bertanya apakah dulu dia pernah menyakiti seseorang, karena belakangan ini dia sering bermimpi tentang seorang wanita pirang yang menjerit karena terbakar. Dan mimpi tersebut terasa sangat nyata. Lalu dia juga bilang ada suara seorang pria yang menyemangatinya dan memanggilnya dengan sebutan si muka jelek. Tentu saja jika kalian sadar, mimpi yang diceritakan Glenda merupakan salah satu adegan di film Bride of Chucky. Namun di sini Tiffany menyangkal dan berkata, jika kejadian itu tidaklah nyata, itu hanya ketakutan yang ada di kepala mereka. Singkat cerita, setelah malam yang panjang, ternyata Glenn dan Glenda mengundang beberapa tamu untuk perayaan ulang tahun mereka. Ada teman-teman Tiffany dari kalangan artis, dan kakaknya Tiffany yang bernama Bibi Mac. Malam itu mereka pun menghabiskan waktu dengan minum dan kumpul bareng. To family. Di sana Tiffany sempat marah karena penjaga barunya yang bernama Jeff selalu meninggalkan ruangan yang harusnya dia jaga. Dan setelah kembali ke ruang tamu, Tiffany kaget karena tiba-tiba semua orang menghilang. Tidak lama kemudian lampu di rumahnya padam dan dia menerima notif jika ruangan atau kamar tempat dia mengurung Nika sudah dibobol oleh seseorang. Dan ketika dia kembali ke ruangan itu, Tiffany langsung dibuat syok karena penjaga barunya alias si Jeff sudah tewas dan Nika sudah menghilang dari kamar. Seketika semua orang kembali berkumpul dan mereka dibuat panik saat melihat jasadnya Jeff. Karena sudah terpojok, Tiffany berpura-pura jika ini hanyalah akting dan tema pesta mereka malam ini adalah misteri pembunuhan. Jadi mereka pun mulai akting seolah-olah memecahkan misteri pembunuhan tersebut tanpa mereka sadari jika Jeeves memang sudah tewas beneran.
Di ruang tamu, Tiffany memulai investigasi tentang pembunuhan Jeeves. Sementara para tamu terlihat excited mengikuti alur yang dibuat oleh Tiffany yang berperan sebagai detektifnya. Jadi di sini mereka saling tuduh satu sama lain untuk mencari siapa pembunuhnya. Kemudian Tiffany mendapat notif jika terdapat pergerakan di kamar utama dan dia pun langsung menuju ke sana. Namun sesampainya di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba rupanya Gina juga kaum lagi bete. Dia sudah lama ternyata suka sama Tiffany. Kind of boring. Tak lama setelah Gina pergi, giliran si Joey yang datang. Dan ternyata Joey ini juga suka sama Tiffany. Namun Tiffany lagi-lagi menolak karena situasinya lagi genting. Dan ternyata yang menyembunyikan Nika adalah si Glenn dan Glenda di ruangan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Tapi Glenn berkata jika bukan dia yang membunuh Jeeves. Jeeves sudah tewas saat Glenn turun untuk menjemput Nika. Lalu kita pun dibawa ke beberapa hari sebelumnya. Karena penasaran, Glenn dan Glenda membobol ruangan yang dikunci oleh Tiffany. Pas dibuka, mereka kaget bukan main melihat ada wanita yang disekap di kamar ibunya. Nika menceritakan semua kengerian yang dilakukan oleh Tiffany ke dirinya. Dia juga bilang dia sudah punya rencana jika mereka mau membantunya kabur dari sana. Lalu Glenn pergi untuk berusaha mengalihkan perhatian Tiffany. I think we should get out of here. Ketika Glenda mengambil pisaunya yang ketinggalan, tidak sengaja jarinya terbeset dan mengeluarkan darah. Dan kita tahu ketika Nika melihat darah, arwahnya Charles Lee Ray terpanggil dan masuk ke tubuh Nika. Pas melihat Glenda, Chucky pun mengaku jika dia adalah ayahnya. Tapi Glenda tidak percaya. Dia berkata ayah mereka sudah meninggalkan mereka sejak masih kecil. Lalu Chucky membantah semua itu. Dia bilang dia tidak pernah menelantarkan keluarganya. Tapi Tiffany mengusirnya dan berbohong tentang semua yang terjadi. Kemudian dia melaporkan Chucky ke polisi. Di sini Chucky membujuk Glenda untuk melakukan balas dendam kepada Tiffany karena sudah memisahkan mereka. Kita kembali ke masa sekarang. Glenn bertanya apakah Nika tahu tentang ayahnya. Nika pun menjawab iya. Dia tahu tentang si Chucky, psikopat yang gilanya sama kayak si Tiffany. Ketika lampu sudah menyala, Glenn dengan cepat membawa Tiffany keluar ruangan. Namun pas sampai di lift, mereka dibuat kaget karena mendapati Joey yang sudah tewas di dalam lift. Dan lagi-lagi saat melihat darah, arwah Chucky pun kembali ke tubuh Nika. Glenn yang baru mengetahui itu kebingungan. Lalu tiba-tiba Glenn's a wuss. Glenda berkata jika Glenn ini orangnya pengecut. Dia tidak akan setuju jika rencana mereka adalah membunuh Tiffany. Setelah keluar dari lift, terlihat Nika sudah menggunakan tangan prostetik yang dibuat oleh Glenda. Mereka pun perlahan mendekati Tiffany. Di sini Tiffany terlihat sangat panik. Tapi pas Chucky menarik pelatuk pistol, pelurunya malah kosong. I'm almost gonna miss you. Tiffany langsung menamparnya untuk menyadarkan Nika. Tapi pas Nika udah sadar, Glenn dengan cepat menyuruh Nika segera kabur dari sana. Tapi Glenn sendiri tidak ikut pergi karena dia masih peduli sama sang ibu. Akhirnya Nika berhasil masuk ke mobil dan bertemu Kyle, asistennya Glenn sama Glenda. Di dalam rumah, Tiffany merasa sangat hancur karena kehilangan Nika, alias pacar betinanya. Sementara teman-temannya masih mengira jika ini semua bagian dari akting misteri pembunuhan. Dan sekarang kita akan membedah beberapa misteri yang belum terpecahkan di episode ini. Pasti kalian masih bingung siapa yang membunuh Jeeves. Dan diketahui ternyata pelakunya adalah Glenda. Dialah yang mencampurkan racun ke minuman Jeeves untuk memudahkan rencananya membunuh Tiffany. Dan sekarang siapa yang mengambil peluru di pistol saat Chucky ingin membunuh Tiffany? Terungkap bahwa si Gina lah yang menghabisi peluru di pistol itu. Saat di kamar, dia cemburu melihat Joey yang ternyata juga suka dengan Tiffany. Plot twistnya ternyata si Gina yang membunuh Joey. Lalu dia masukkan jasadnya ke dalam lift. Terus pertanyaannya, dari mana si Gina bisa dapat pistol?
Nah, ternyata lagi-lagi itu adalah rencana Glenda. Glenda tahu dia butuh senjata untuk membantu Chucky membunuh Tiffany. Dan rupanya Glenda meminta hadiah pistol kepada Gina sebagai kado ulang tahunnya. Tapi Gina mengambil pistol itu untuk membunuh si Joey. Sudah paham kan dengan ceritanya? Kalau belum, silakan tonton ulang aja ya. Next, kita akan lanjut ke episode yang berikutnya.